yang punya fungsi dan tugas. Pertama, KBRI ini harus benar-benar melindungi baik itu PMI kita yang pemberangkatannya ilegal maupun yang legal. Kita mau cari pertama ada dua, agent di Jakarta sama agent yang ada di sana. Dua itu karena kuncinya bagaimana dia bisa connect. Nah, ini makanya saya luar biasa. Kita cari informasinya Pak. Kita kuncinya hanya informasi, kepastiannya. Karena di Suriah itu wajib mana dia, apakah dia masuk atau tidak. Nah, kemudian bisa nggak kemudian komunikasi itu tidak hanya bilateral, maksudnya sebelumnya dengan Pak Zainul aja, tapi beri kami kesempatan untuk bisa berbicara dengan Pak Zainul itu, memastikan saja ini sehat atau tidak. Bila perlu nanti kita sampaikan bahwa kita siap, keluarga akan membiayai kepulangannya, kan begitu. Ini kan meringankan dia sebenarnya KBRI ini, meskipun itu adalah tugas dia, tapi biasanya KBRI ini karena udah banyak. Lagi anak beli, si bapak tadi. Kan barat dan sana kerja si bapak. Jadi begini, nah, kan ya terkait tadi soal apa yang disampaikan Pak Sirajudin itu, kenapa kemudian di shelter itu banyak yang lari ya? Karena pertama mereka nggak tahan. Kedua kan kalau kita mau flashback proses pemberangkatan ini kan jelas tidak resmi. Suriah ini berapa juta? Nah, ada nggak paspornya dulu? Karena biasanya paspor ya, kalau nanti di sana kan belanja semuanya, tinggal kita nanti minta bantuan dinas provinsi juga untuk berkomunikasi langsung dengan pihak KBRI yang di sana. Tapi ini juga yang akan di sana untuk nyambung nanti dengan telepon. Nah, supaya ini harus kerjasama untuk bisa korban ini bisa dipulangkan. Jangan sampai nanti sama dengan Yuli ini kan dia pernah disiksa, terus tiba-tiba ada surat pernyataan, ini sedih sekali dulu disiksa di sini kan, terus tidak bisa berjalan, tapi sekarang kan belum normal ya kan. Nah, tiba-tiba dipaksakan membuat surat pernyataan untuk mengurus dirinya, maka ini dulu disuruh keluar dari KBRI untuk cari kerja, padahal dia tidak bisa apa-apa kan, jalan saja tidak bisa, apalagi untuk bekerja. Nah, itu yang kita minta bantuan ke staf presiden dulu kan, langsung menembus ke KBRI dan dipulangkan. Nah, sekarang ini masih bisa KBRI itu kan mudah sekali untuk kita komunikasi berapa jumlah tiket nanti itu yang dikirimkan oleh ibu. Tapi sekarang kan kita tidak bisa menentukan berapa jumlahnya. Jangan sampai nanti
sebenarnya KBRI dalam artian punya fungsi dan tugas. Pertama, KBRI ini harus benar-benar melindungi baik itu PMI kita yang pemberangkatannya ilegal maupun yang legal. Intinya KBRI mengatasnamakan pemerintah yang ditugaskan oleh negara Indonesia betul-betul membela dalam artian baik itu berkasus maupun tidak berkasus ketika ada persoalan yang dilaporkan oleh pihak keluarga maupun NGO yang sebagai perpanjangan tangannya ya saya baik itu keluarga PMI, dia harus ditanggapi. Pertama yang harus ditanggapi poinnya, mintanya misalnya kalau memang dia berkasus segera apa motifnya. Terus yang kedua bagaimana penyelesaiannya dan tidak terlepas dari hubungan komunikasi antara pihak majikan sebagai tempatnya bekerja. Terus yang kedua apakah dia memakai agent atau tidak, itu harus KBRI punya fungsi dan segera memutuskan apakah itu bisa dipulangkan atau tidak, itu poinnya. Peran KBRI terhadap PMI Indonesia, khususnya masyarakat kami yang ada di Anjani, Lombok Timur, agar ikut berperan dalam hal pemulangan PMI yang ada di sana, yang ada di KBRI, agar segera dipulangkan. Nah, ini permintaan dari kami selaku pemerintah desa, juga mengharapkan kepada KBRI yang ada di luar negeri untuk tanggap dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kami. Masyarakat kami yaitu Yuni, agar bagaimana KBRI itu tanggap dalam permasalahan ini sehingga warga kami cepat dipulangkan ke desa kami, desa Anjani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap TKI yang bermasalah seharusnya peduli, sangat-sangat peduli dengan TKI tersebut supaya masalahnya cepat kelar dan cepat selesai biar TKI tersebut segera dipulangkan. Itu saja harapan kami, supaya sangat-sangat peduli, betul-betul peduli terhadap TKI yang bermasalah tersebut. Terima kasih. Jadi peran KBRI seharusnya bertindak lebih tegas lagi kalau ada memang hal-hal seperti ini. Jangan sampai banyak sekali alasan-alasan yang dilontarkan kepada orang-orang atau NGO ketika menangani kasus. Seharusnya lebih tegas lagi, karena ini bukan tentang kita mengurus warga negara asing, akan tetapi kita mengurus tentang warga negara kita sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengurus KBRI yang ada di luar negeri, perlu diketahui bahwa seharusnya pihak dari KBRI cepat merespon setiap ada permasalahan PMI yang ada di luar negeri. Jangan sampai berlarut, karena seperti yang kita alami pada saat ini. Saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.